Inilah kisah tentang Raka, seorang pemuda sederhana yang datang hanya untuk bekerja, tapi justru menemukan makna cinta yang tak pernah ia duga. Dan Nadira, seorang janda cantik berhati rapuh, yang diam-diam berdoa agar ada seseorang yang datang, bukan untuk memanfaatkan, tapi untuk melindungi. Mereka berdua tidak saling mencari, tapi Allah yang mempertemukan. Bukan di waktu yang tepat, melainkan di waktu yang menguji. Dari tatapan yang awalnya biasa, tumbuh perasaan yang tak pernah mereka rencanakan. Namun, cinta sejati bukan tentang siapa yang lebih dulu datang, melainkan siapa yang bertahan dengan kesabaran dan keikhlasan. Inilah kisah yang mengajarkan bahwa bahkan seorang pembantu bisa menjadi pelindung hati, jika cintanya berawal dari ketulusan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Malam pertama Raka bekerja terasa begitu sunyi. Rumah besar itu bagai istana yang kehilangan penghuninya. Nadira jarang bicara, hanya memberi perintah singkat lewat kertas atau pesan. Namun dari caranya berjalan, dari sorot matanya yang letih, Raka tahu wanita itu menyimpan luka dalam. Suatu malam, saat listrik tiba-tiba padam karena hujan deras, Raka bergegas menyalakan lilin di ruang tamu. Dari kejauhan ia mendengar suara kaca pecah. Ia berlari, menemukan Nadira terjatuh di dekat dapur. "Ibu, hati-hati," serunya panik, menolongnya bangkit. Untuk pertama kalinya, Nadira menatap wajahnya dari jarak begitu dekat. Dalam cahaya lilin, sorot mata Raka terlihat tulus. Ia menggenggam tangan wanita itu dengan lembut, memastikan luka di kakinya tidak parah. "Ada pecahan kaca, saya ambilkan plester ya, Bu." Nadira hanya mengangguk pelan, tapi dadanya berdebar aneh. Sudah lama tidak ada laki-laki yang memperhatikannya seperti ini, dengan ketulusan tanpa pamrih. Di malam itu, untuk pertama kalinya pula, ia merasakan kehangatan yang sempat hilang dari hidupnya. Dan tanpa sadar, sejak malam itu, pandangan Nadira pada Raka mulai berubah. Sejak malam ketika listrik padam itu, suasana di rumah Nadira perlahan berubah. Raka kini bukan sekadar pembantu, tapi juga sosok yang sering hadir di setiap sudut sunyi rumah besar itu. Ia selalu sigap menyiapkan sarapan, menyapu halaman, hingga merapikan taman bunga yang dulu sering dibiarkan kering oleh Nadira. Suatu pagi, Nadira keluar ke teras dengan cangkir kopi di tangan. Matanya menangkap punggung Raka yang tengah menyapu daun-daun basah di halaman. Embun pagi menempel di rambutnya, dan gerakannya tampak penuh ketenangan. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan mengalir dalam hati Nadira saat itu. Tanpa sadar, senyum kecil muncul di wajahnya. "Raka," panggilnya lembut. Pemuda itu menoleh, sedikit kaget. "Iya, Bu." "Sudah sarapan belum?" tanyanya pelan. Raka tersenyum malu. "Belum, Bu. Nanti saja setelah selesai." Nadira mengangguk, lalu berbalik masuk ke dalam rumah. Tapi langkahnya berhenti sejenak. Ia menatap punggung Raka sekali lagi, lalu bergumam pelan, "Anak itu terlalu sopan untuk sekadar pembantu." Hari-hari berikutnya, Raka mulai dipercaya untuk pekerjaan yang lebih pribadi. Ia menyiapkan teh sore untuk Nadira, membantu mengecek lampu, bahkan mengantar belanja ke pasar. Semakin lama, jarak antara mereka terasa semakin dekat. Namun, sore itu, sebuah kejadian kecil membuat hati Nadira bergetar. Saat ia hendak turun dari tangga dengan membawa setumpuk buku, kakinya terpeleset. Dalam sekejap, Raka yang kebetulan melintas berlari dan menangkapnya. Tubuh mereka nyaris bertemu, napasnya beradu, waktu seolah berhenti. "Bu Nadira, hati-hati," bisik Raka pelan, masih menahan tubuhnya agar tak jatuh. Tatapan mereka bertemu. Ada sesuatu di mata Raka, lembut, tapi penuh rasa hormat. Nadira cepat-cepat berdiri, menunduk menutupi wajahnya yang memerah. "Maaf, saya tidak sengaja." Raka hanya tersenyum. "Tidak apa-apa, Bu. Saya hanya khawatir ibu terluka." Sejak hari itu, Nadira sering memikirkan pemuda itu diam-diam. Ia mencoba menepis perasaan itu, berkata dalam hati bahwa Raka hanyalah pekerja. Tapi setiap kali melihat ketulusannya, hatinya yang beku kembali mencair sedikit demi sedikit. Di malam yang sepi, saat ia menatap taman dari balik jendela, Nadira berbisik lirih, "Ya Allah, apa ini yang disebut ujian hati?" Karena tanpa ia sadari, dingin di hatinya mulai retak oleh kehangatan yang datang dari seorang lelaki sederhana.
Seiring berjalannya waktu, rumah besar itu mulai terasa hidup kembali. Suara langkah kaki Raka di pagi hari, denting sendok di dapur, bahkan sapanya yang lembut saat menyajikan teh, menjadi hal yang dinanti oleh Nadira setiap hari. Ia mulai terbiasa dengan kehadiran pemuda itu, seperti udara segar yang kembali mengisi ruang hatinya yang kosong. Suatu sore, hujan turun deras. Angin menggoyang tirai, dan langit tampak muram. Nadira sedang membaca di ruang tamu ketika Raka datang membawa handuk dan secangkir teh hangat. "Ibu, hujannya besar sekali. Jangan duduk terlalu dekat jendela, nanti masuk angin," katanya penuh perhatian. Nadira menatapnya lama. Ada kehangatan dalam suaranya, sesuatu yang tak lagi sekadar sopan santun antara majikan dan pembantu. "Terima kasih, Raka. Kamu selalu memperhatikan hal-hal kecil seperti itu." Raka tersenyum, lalu duduk di lantai tak jauh darinya. "Saya hanya ingin memastikan ibu baik-baik saja." Keheningan menyelimuti mereka. Hanya suara hujan dan detak jam yang terdengar. Lalu, tanpa sadar, mata mereka saling bertemu. Ada sesuatu dalam tatapan itu, tenang, tapi juga bergetar. Nadira buru-buru mengalihkan pandangannya, tapi pipinya sudah bersemu merah. Beberapa hari setelahnya, Nadira mulai lebih sering berbicara dengan Raka. Ia bercerita tentang masa lalunya, tentang bagaimana suaminya meninggal mendadak karena kecelakaan, dan bagaimana ia harus bertahan sendirian menghadapi kesepian yang panjang. Raka mendengarkan dengan seksama, tanpa memotong, tanpa menghakimi. Saat air mata Nadira mulai jatuh, ia menyodorkan sapu tangan dengan lirih berkata, "Kadang, luka yang paling dalam hanya butuh seseorang untuk mendengarkannya, bukan untuk menghakimi." Kalimat itu menancap di hati Nadira. Ia menatap wajah Raka yang sederhana tapi menenangkan. Ada ketulusan yang begitu sulit ditemui di dunia ini. Malamnya, saat Raka kembali ke paviliun kecil di belakang rumah, ia sendiri tak bisa memejamkan mata. Ia sadar, setiap kali melihat Nadira tersenyum, ada sesuatu di dadanya yang ikut hangat. Namun, ia tahu batasnya. Ia hanyalah pembantu. Sementara Nadira adalah seorang wanita yang pernah hidup di dunia yang jauh lebih tinggi darinya. Di dalam kamar masing-masing, mereka sama-sama gelisah. Tatapan yang dulu biasa kini mulai berbicara. Hati yang dulu tertutup, kini perlahan membuka diri. Dan entah bagaimana, keduanya tahu, sesuatu sedang tumbuh di antara mereka, meski belum ada satu kata pun yang terucap. Malam itu, hujan turun tanpa henti, menyisakan aroma tanah basah yang menenangkan. Di ruang tamu, Nadira duduk sambil menatap api kecil di perapian. Di tangannya, secangkir teh yang sudah lama dingin. Namun pikirannya justru tak tenang. Sudah beberapa hari ini, perasaannya pada Raka semakin sulit dijelaskan. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua hanya rasa simpati, hanya rasa terima kasih karena Raka selalu ada di saat ia membutuhkan bantuan. Tapi hatinya menolak. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar rasa kasihan. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat. "Permisi, Bu. Saya sudah menutup jendela dan mematikan lampu taman," ucap Raka sambil sedikit membungkuk. Nadira menoleh pelan, lalu tersenyum. "Terima kasih, Raka. Duduklah sebentar, temani saya minum teh." Raka tampak ragu. "Tidak apa-apa, Bu." "Tidak apa-apa," jawabnya lembut. "Saya hanya ingin sedikit berbicara." Raka duduk di kursi seberang. Api di perapian memantulkan cahaya hangat di wajah mereka. Nadira menatapnya dalam diam, lalu berkata pelan, "Kamu tahu, Raka, rumah ini dulu selalu ramai. Tapi setelah suami saya meninggal, semua terasa sunyi. Bahkan suara jam dinding pun kadang terdengar terlalu keras." Raka menunduk hormat. "Saya bisa mengerti, Bu. Kehilangan memang tak mudah." Nadira menghela napas, menatapnya lekat. "Tapi sejak kamu datang, entah kenapa, rumah ini terasa hidup lagi. Dan saya tidak merasa sendirian seperti dulu." Kata-kata itu membuat dada Raka bergetar. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Ia takut ucapannya salah. Ia hanya bisa menatap Nadira, dan di tatapan itu, segala yang tak bisa diucapkan seolah terungkap. Beberapa detik sunyi terasa seperti keabadian. Hingga akhirnya Nadira tersenyum tipis. "Kamu terlalu baik, Raka. Mungkin, kehadiranmu memang sudah Allah kirimkan untuk menenangkan hati yang lelah." Raka menunduk, matanya sedikit basah. "Saya hanya ingin bermanfaat, Bu. Kalau ibu merasa sedikit tenang,
Itu sudah cukup bagi saya. Di momen itu, tak ada kata cinta. Tak ada janji. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih dalam, kejujuran perasaan yang mulai tumbuh tanpa mereka sadari. Ketika Raka pamit dan melangkah menuju pavilion, Nadira menatap punggungnya yang menjauh. Dalam hati ia berbisik lirih, mengapa hatiku berdebar setiap kali melihatnya pergi? Sementara di kamar kecilnya, Raka menatap langit-langit dan berdoa dalam hati. Ya Allah, jika perasaan ini salah, maka hilangkanlah. Tapi jika Engkau izinkan, maka jagalah agar tetap suci. Dan malam itu menjadi saksi saat dua hati mulai tak bisa berdusta lagi. Hari-hari berikutnya berjalan tenang, tapi di balik ketenangan itu, hati mereka terus bergetar. Setiap pagi, Nadira selalu menanti suara langkah Raka yang menyapu halaman. Setiap sore, Raka selalu menanti senyum lembut Nadira di ruang tamu. Keduanya seolah terikat oleh sesuatu yang tidak mereka rencanakan, sesuatu yang tumbuh perlahan tanpa suara. Suatu pagi, Nadira menatap dirinya di cermin. Sudah lama ia tak merasakan semangat seperti ini. Ia mulai mengenakan pakaian yang lebih berwarna, mulai menata rambut, dan bahkan tersenyum pada pantulan wajahnya sendiri. Apakah aku mulai gila? Gumamnya pelan. Namun hatinya tahu, ini bukan kegilaan. Ini adalah hidup yang mulai ia rasakan kembali. Sementara itu, Raka juga merasakan hal yang sama. Setiap kali Nadira memanggil namanya, dadanya berdegup lebih cepat. Ia selalu berusaha menjaga sikap, menunduk saat bicara, dan memastikan batas itu tetap ada. Tapi di dalam hati, ia berdoa agar Allah menjaga perasaan mereka berdua dalam kebaikan. Suatu sore, Nadira mengajak Raka menemaninya ke pasar bunga. Ia ingin mengganti tanaman di taman yang mulai layu. Raka sempat heran, tapi tak berani bertanya. Di perjalanan, suasana di antara mereka terasa begitu damai. Angin sore meniup lembut rambut Nadira yang terurai, sementara Raka berjalan di sampingnya sambil menenteng keranjang bunga. "Raka," ucap Nadira pelan. "Iya, Bu. Kamu tidak pernah merasa lelah? Aku sering menyuruhmu bekerja dari pagi sampai malam." Raka tersenyum kecil. "Kalau yang dikerjakan dengan ikhlas, rasa lelah pun jadi ringan, Bu." Nadira menatapnya diam-diam. Ada sesuatu dalam kalimat itu yang menenangkan hatinya. Ia mulai merasa bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari harta, tapi dari ketulusan orang di sekitar kita. Saat mereka pulang, Raka membantu menanam bunga-bunga baru di taman. Nadira duduk memperhatikan. Setiap kali Raka tersenyum, entah kenapa dadanya bergetar. Ia merasa seperti remaja yang baru pertama kali jatuh cinta. Malam harinya, sebelum tidur, Nadira berdoa lama. "Ya Allah, jika rasa ini salah, maka jauhkanlah. Tapi jika Engkau berkehendak menjadikannya jalan kebahagiaan, maka tuntunlah kami dengan ridho-Mu." Air matanya jatuh perlahan. Ia tidak tahu bagaimana akhir kisah ini. Tapi untuk pertama kalinya sejak lama, ia bersyukur karena kehadiran Raka membuatnya kembali hidup. Dan di luar sana, di pavilion kecil, Raka juga sedang berdoa dengan kalimat yang sama. Tanpa mereka sadari, dua doa itu naik ke langit di waktu yang sama, membawa harapan, cinta, dan ketulusan yang tumbuh diam-diam. Musim hujan berganti dengan langit cerah. Taman bunga di halaman rumah Nadira kini bermekaran indah, seolah ikut tersenyum bersama kebahagiaan yang mulai tumbuh di antara mereka. Namun seperti semua kisah, ketika hati mulai saling terpaut, ujian pun datang tanpa diduga. Suatu siang, seorang tamu datang ke rumah itu. Mobil hitam berhenti di depan pagar, dan turunlah seorang pria berjas rapi, wajahnya tampan dan dewasa. Namanya Arman, adik almarhum suami Nadira. Ia datang tanpa kabar, membawa senyum ramah namun pandangan yang tajam. "Nadira, sudah lama sekali aku tidak ke sini," ucapnya sambil menjabat tangan sang janda. Nadira membalas dengan sopan. "Iya, Arman. Silakan masuk. Maaf rumahku sekarang sederhana saja." Raka yang sedang mengepel lantai menunduk hormat. Namun tatapan Arman seketika berubah dingin begitu melihatnya. "Ini siapa?" tanyanya dengan nada heran. Nadira menjawab tenang, "Dia pembantu di sini. Namanya Raka." Arman mengangguk pelan, tapi senyumnya sinis. "Pembantu, ya, tampaknya kamu terlalu mempercayainya." Raka hanya diam, menahan diri. Ia tahu posisinya. Tapi kata-kata itu menancap di hatinya seperti duri.
Hari-hari setelah kedatangan Arman terasa berbeda. Nadira jadi lebih pendiam, dan Raka menjaga jarak agar tak menimbulkan salah paham. Namun justru itu yang membuat suasana menjadi semakin canggung. Suatu malam, Arman mendatangi Nadira di ruang tamu. "Nadira, aku tahu hidupmu berat. Aku datang bukan hanya untuk menjenguk, tapi untuk menawarkan sesuatu." Nadira menatapnya bingung. "Menawarkan apa, Arman?" Arman menatapnya dalam. "Aku ingin kamu menikah lagi. Dengan aku. Aku tidak tega melihat kamu sendirian." Nadira terkejut. Ia tak menyangka kata-kata itu keluar begitu saja. "Arman, tolong jangan bicara seperti itu. Aku tidak ingin membahas hal semacam ini." Namun Arman tersenyum yakin. "Aku serius. Kamu butuh seseorang yang bisa melindungi dan mengurusmu. Bukan sekadar pembantu." Kalimat terakhir itu diucapkan dengan nada merendahkan. Dan tanpa sadar, Raka yang kebetulan mendengar dari balik pintu mengepalkan tangannya kuat-kuat. Hatinya panas, tapi ia menahan diri. Ia bukan siapa-siapa untuk membela Nadira. Setelah Arman pergi malam itu, Nadira menangis lama di kamarnya. Ia sadar bahwa hidupnya mulai dipenuhi pandangan orang lain. Sementara di pavilion kecil, Raka berdoa sambil menatap langit gelap. "Ya Allah, jangan biarkan perasaan ini menjadi sumber fitnah. Jika aku harus pergi demi kebaikan, maka kuatkanlah aku." Malam itu, keduanya sama-sama diuji. Satu dengan perasaan cinta yang mulai tumbuh, dan satu lagi dengan godaan untuk mempertahankan kehormatan di tengah pandangan dunia. Dan ujian itu baru saja dimulai. Sejak malam itu, suasana di rumah Nadira berubah menjadi tegang. Arman yang awalnya hanya berkunjung kini semakin sering datang. Ia membawa buah tangan, menanyakan kabar, bahkan berusaha ikut mengatur keadaan rumah. Nadira merasa tidak nyaman, tapi ia menahan diri demi menghormati keluarga almarhum suaminya. Namun, Raka merasakan perubahan itu lebih dalam. Setiap kali Arman datang, Nadira tampak gelisah. Dan setiap kali ia mencoba membantu, Arman selalu menatapnya sinis. "Pembantu seharusnya tahu diri," kata Arman suatu sore saat Raka sedang menyiapkan minuman. Raka hanya menjawab pelan, "Baik, Pak," meski hatinya perih. Di malam hari, Nadira mendatangi dapur dan menemukan Raka sedang mencuci gelas sambil termenung. "Raka," panggilnya lembut. Pemuda itu menoleh cepat, sedikit terkejut. "Ibu, belum tidur." Nadira tersenyum samar. "Aku tidak bisa tidur. Tadi Arman bicara hal yang membuatku tidak tenang." Raka menatapnya cemas. "Tentang apa, Bu?" "Dia memintaku menikah dengannya," jawab Nadira lirih. "Tapi aku tahu, niatnya bukan karena cinta. Ia hanya ingin terlihat sebagai lelaki yang menolong janda kakaknya." Hening. Suara detik jam terdengar jelas di antara mereka. Raka ingin berkata banyak, tapi ia menahan diri. Hingga akhirnya Nadira menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Raka, aku lelah. Aku hanya ingin hidup tenang. Tapi entah kenapa, setiap kali kamu ada di rumah ini, hatiku merasa aman." Ucapan itu membuat Raka terpaku. Ia menunduk dalam, lalu berkata pelan, "Ibu, saya tidak ingin menimbulkan fitnah. Tapi jujur, saya juga merasa hal yang sama. Setiap hari bekerja di sini bukan lagi karena gaji, tapi karena ingin memastikan ibu baik-baik saja." Mata mereka bertemu. Tak ada kebohongan, hanya kejujuran yang lahir dari hati yang bersih. Namun keheningan itu pecah ketika suara langkah Arman terdengar dari arah tangga. Ia berdiri di sana, menatap keduanya dengan mata menyala. "Jadi benar. Aku tidak salah dengar. Pembantu dan janda kakakku." Nadira terkejut. "Arman, bukan seperti itu." Namun Arman tak mendengar. Ia menunjuk Raka dengan marah. "Kamu berani mempermainkan wanita keluarga kami." Raka mencoba menjelaskan, tapi Arman sudah mendorongnya kasar. "Keluar dari rumah ini besok. Jangan pernah muncul lagi." Raka menatap Nadira yang menangis, lalu menunduk pasrah. Ia tahu, membela diri hanya akan memperburuk keadaan. "Baik, Pak," ucapnya lirih. "Kalau memang itu yang terbaik." Malam itu, Raka berkemas dalam diam. Nadira berdiri di jendela, menatap hujan yang kembali turun. Air matanya jatuh, bersatu dengan air hujan di luar sana. Dalam hati ia berbisik,
Ya Allah, mengapa saat aku baru mulai berani mencintai, engkau justru menguji dengan kehilangan? Dan malam itu menjadi saksi, dua hati yang saling mencintai, dipisahkan oleh fitnah dan keadaan. Pagi itu, udara dingin menyelimuti rumah besar yang kini terasa begitu sunyi. Burung-burung di taman tak lagi berkicau seperti biasa. Semua tampak muram, seolah ikut merasakan duka yang sedang melanda dua hati yang terpisah karena keadaan. Raka berdiri di depan pintu dengan tas kecil di tangan. Ia sudah berpamitan kepada seluruh penghuni rumah, kecuali satu orang, Nadira. Ia tak berani mengetuk pintu kamarnya. Hatinya terlalu berat untuk mengucapkan selamat tinggal pada wanita yang diam-diam telah ia cintai dengan tulus. Namun sebelum ia melangkah pergi, suara lembut memanggil dari balik pintu. Raka. Langkahnya terhenti. Pintu terbuka perlahan, dan Nadira muncul dengan mata sembab. Ia berjalan mendekat, lalu berhenti di hadapan pemuda itu. Kau sungguh akan pergi? Tanyanya lirih. Raka menunduk. Saya tidak punya pilihan, Bu. Saya tidak ingin membuat ibu semakin disudutkan oleh keluarga. Nadira terdiam. Matanya menatap wajah Raka lama, seolah ingin mengukirnya dalam ingatan. Selama kamu di sini, rumah ini terasa hidup, Raka. Sekarang, aku takut semuanya akan kembali sunyi. Raka menggenggam tangannya sebentar, lalu melepaskannya dengan berat hati. Saya hanya berharap, ibu tetap kuat. Jangan biarkan siapapun membuat ibu merasa sendiri. Dan jika Allah mengizinkan, mungkin suatu hari, kita akan dipertemukan lagi, dalam keadaan yang lebih baik. Air mata Nadira jatuh. Ia ingin menahan Raka, ingin berkata bahwa ia juga mencintainya. Tapi lidahnya keluh, dan hatinya terlalu takut dengan pandangan dunia. Ia hanya bisa berkata pelan, "Terima kasih, karena sudah membuat aku merasa hidup kembali." Raka menatapnya untuk terakhir kali. "Saya yang berterima kasih, Bu, karena telah mengajarkan arti ketulusan." Lalu ia melangkah pergi. Hujan kembali turun, menimpa langkahnya yang perlahan menjauh dari gerbang rumah itu. Setiap langkah terasa seperti menginjak duri. Tapi ia tahu, inilah jalan yang harus diambil. Dari balik jendela, Nadira menangis terseduh. Ia ingin berlari, ingin memanggil namanya, tapi tubuhnya lemas. Ia hanya bisa berbisik, "Ya Allah, jagalah dia. Jika memang bukan untukku sekarang, maka izinkan aku menunggunya dalam doa." Hari-hari berlalu. Rumah itu kembali sunyi. Tapi di setiap sudut, di setiap bunga yang mekar, ada kenangan tentang Raka. Tentang seorang pemuda sederhana yang datang membawa ketulusan, lalu pergi meninggalkan cinta yang tak sempat diucapkan. Dan di tempat lain, Raka hidup dengan sederhana, membawa satu doa yang selalu sama setiap malam. "Ya Allah, jangan biarkan perasaan ini sia-sia. Jika memang dia jodohku, maka kembalikanlah aku padanya dengan cara yang kau ridho." Mereka kini terpisah oleh jarak, tapi dipertautkan oleh doa yang sama. Waktu berlalu begitu cepat. 3 tahun sudah sejak Raka meninggalkan rumah itu. Hidupnya kini jauh dari kemewahan, tapi tenang. Ia bekerja di sebuah toko kecil di kota Garut, membantu seorang kawan lama. Meski hidupnya sederhana, ia selalu menjaga ibadah dan menyimpan satu nama di setiap doanya, Nadira. Suatu sore, ketika ia sedang menutup toko, hujan turun deras. Ia menatap langit yang kelabu, sama seperti hari terakhir ia meninggalkan rumah Nadira dulu. Tiba-tiba, suara klakson mobil terdengar di depan. Seorang wanita turun dengan payung, langkahnya terburu tapi anggun. Raka sempat tak percaya dengan pandangan matanya. Wajah itu, senyum itu, tak mungkin ia salah kenal. "Ibu Nadira," ucapnya terbata. Wanita itu menatapnya lama, matanya bergetar menahan air mata. "Raka." Suara itu membuat seluruh kenangan runtuh dalam sekejap. Hujan membasahi bahu mereka, tapi keduanya tak peduli. Nadira melangkah mendekat. "Aku mencarimu selama ini," katanya pelan, suaranya serak. "Rumah itu terlalu sunyi tanpamu. Aku sadar, bukan karena kehilangan pembantu, tapi karena kehilangan seseorang yang membuatku merasa hidup." Raka menunduk, menahan haru yang hampir pecah. "Tapi bagaimana dengan Arman dan keluarga, Bu?" Nadira menghela napas panjang. "Setelah kamu pergi, aku memutus semua urusan dengan mereka. Aku pindah ke luar kota, membuka usaha kecil. Aku ingin hidup mandiri dan menenangkan hati."
Ia menatap Raka dengan mata yang lembut. Dan sekarang aku kesini bukan untuk membawa masa lalu, tapi untuk mencari masa depan. Raka terpaku. Hujan semakin deras, tapi justru membuat momen itu terasa suci. Ibu, ucapnya pelan. Saya tidak pantas. Nadira cepat memotong dengan senyum. Jangan panggil aku, ibu, lagi, Raka. Panggil saja Nadira. Raka menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia melihat wanita itu tanpa jarak, tanpa dinding antara majikan dan pembantu. Hanya dua manusia yang saling memahami luka dan kesepian. Dengan suara gemetar, Raka berkata, Nadira, saya tidak punya banyak hal untuk diberikan. Hanya hati yang tulus dan doa yang selalu memohon agar Allah menjaga kita. Nadira tersenyum di tengah air mata. Dan itu sudah lebih dari cukup, Raka. Karena cinta yang datang dari keikhlasan adalah anugerah yang paling indah. Hujan masih turun, tapi di hati mereka, langit sudah mulai terang. Raka menunduk, lalu berkata lirih, kalau begitu, biarkan saya menjadi pelindung hati yang dulu ibu jaga sendirian. Nadira menatapnya penuh haru. Dan aku akan menjaga cintamu dengan cara yang diridho Allah. Dalam keheningan itu, dua hati yang pernah terpisah kini disatukan kembali oleh takdir. Mereka tak lagi peduli dengan masa lalu, karena kini mereka tahu cinta sejati bukan tentang siapa yang lebih tinggi atau lebih rendah, tapi tentang siapa yang mampu bertahan dan tetap mendoakan dalam diam. 2 bulan setelah pertemuan di tengah hujan itu, hidup Raka berubah sepenuhnya. Ia kini tinggal di rumah sederhana bersama Nadira di Garut, bukan lagi sebagai pembantu, tapi sebagai pendamping hidup. Semua berjalan perlahan dan penuh keikhlasan. Suatu pagi, setelah salat subuh, Raka mendekati Nadira yang sedang menyiapkan sarapan. Aroma teh hangat memenuhi ruangan, menambah suasana damai di antara mereka. Nadira, ucap Raka dengan suara lembut, aku masih belum percaya, semua ini nyata. Dulu aku hanya berani mendoakanmu dari jauh. Nadira tersenyum, menatapnya penuh ketenangan. Dan aku pun dulu hanya bisa menyesali kehilanganmu. Tapi Allah menunjukkan jalannya. Kita dipertemukan bukan karena kebetulan, Raka. Tapi karena doa yang sama, yang akhirnya saling bertemu di langit. Beberapa minggu kemudian, mereka menikah secara sederhana di masjid kecil dekat rumah. Tidak ada pesta mewah, tidak ada tamu penting. Hanya doa, lantunan ayat suci, dan senyum penuh makna dari dua hati yang akhirnya bersatu dalam ridho Allah. Raka memegang tangan Nadira setelah ijab kabul selesai. Air mata menetes di pipinya. Dulu saya hanya bermimpi bisa membuat ibu tersenyum, katanya lirih. Nadira menggenggam tangannya erat. Sekarang aku tersenyum bukan karena harta, tapi karena kau mengajarkan arti sabar dan ketulusan. Hari-hari mereka berjalan damai. Raka membuka usaha kecil di rumah, sementara Nadira mengajar anak-anak mengaji. Setiap sore, mereka duduk di teras, menatap matahari yang perlahan tenggelam di balik bukit. Kadang aku masih takut kehilangan, ucap Nadira pelan. Raka menatap langit dan menjawab, cinta yang diridho Allah tidak akan hilang, Nadira. Karena kita tidak saling memiliki, tapi sama-sama dititipkan untuk saling menjaga. Beberapa tahun berlalu, rumah mereka menjadi tempat singgah bagi banyak anak yatim dan orang yang membutuhkan. Nadira dan Raka dikenal sebagai pasangan yang penuh kasih dan rendah hati. Mereka tak pernah mencari kemegahan, hanya keberkahan. Suatu malam, sebelum tidur, Nadira berbisik lembut di telinga suaminya. Terima kasih, Raka, karena dulu kamu datang bukan dengan harta, tapi dengan doa. Raka menjawab dengan senyum tenang. Dan aku bersyukur, karena Allah mengirimkan ujian berupa cinta yang tak mudah, tapi penuh makna. Dalam keheningan malam itu, mereka menutup mata dengan hati yang tenang. Cinta mereka bukan lagi rahasia, bukan lagi larangan. Kini, cinta itu tumbuh menjadi ibadah, menjadi bukti bahwa apapun bisa menjadi indah jika berawal dari niat yang suci. Karena pada akhirnya, cinta sejati bukan yang datang tiba-tiba, tapi yang bertahan dalam doa dan kesabaran. Dan Raka pun berbisik dalam hati, terima kasih, ya Allah, karena dari seorang pembantu, engkau jadikan aku suami bagi wanita yang engkau pilihkan.